Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaskia, NIM J1B 023-196. Dan saya Nila Juwita dengan NIM J1B023-10141. Di sini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah Manajemen Daerah Aliran Sungai. Dua jurnal yang kami pilih yaitu Analisis karakteristik morfometri dan hidrologi sebagai ciri karakteristik biogeofisik DAS Waisamal, Kecamatan Seram Utara, Timur Kobi, Kabupaten Maluku. dan analisis morfometri DAS di daerah rentan gerakan tanah studi kasus DAS Mikro Cibintinu dan Cibodas, Kabupaten Bandung Tengah. Pada presentasi ini saya akan membahas implikasi pengelolaan dan mitigasi gerakan tanah berdasarkan analisis morfometri DAS di dua lokasi, yaitu DAS Mikro Cibintinu dan Cibodas. Analisis ini penting karena setiap DAS memiliki karakteristik fisik yang berbeda, sehingga jenis bencana yang terjadi juga berbeda. Sebagai mahasiswa, saya berpendapat bahwa analisis morfometri sangat bermanfaat untuk memahami bagaimana bentuk DAS dan kondisi fisiknya berpengaruh terhadap potensi bencana. Dari jurnal ini, saya melihat bahwa perbedaan bentuk DAS, misalnya memanjang atau bulat, ternyata sangat menentukan apakah wilayah tersebut berpotensi mengalami longsoran cepat atau rayapan lambat. Menurut saya, metode ini sangat relevan untuk diterapkan dalam perencanaan mitigasi bencana di daerah lain. Penelitian ini menunjukkan bahwa di DAS Cibintinu terjadi longsoran cepat bertipe slide, sedangkan di DAS Cibodas terjadi rayapan atau creep yang berjalan sangat lambat. Peneliti menggunakan 15 parameter morfometri untuk membandingkan kedua DAS ini. Hasilnya menunjukkan bahwa bentuk DAS dan tahap geomorfiknya sangat mempengaruhi jenis gerakan tanah yang terjadi. Karakter DAS Cibintinu. DAS Cibintinu memiliki bentuk memanjang serta berada pada tahap geomorfik muda. Artinya, daerah ini masih berkembang secara topografi dan biasanya memiliki lereng yang lebih curam. Selain itu, pengaruh litologi dan kemiringan lereng sangat kuat. Hal-hal ini membuat Cibintinu cenderung mengalami longsoran cepat ketika kondisi tanah jenuh air. Kemudian karakter DAS Cibodas. Sebaliknya, DAS Cibodas memiliki bentuk yang cenderung bulat dan berada pada tahap geomorfik lanjut. Lerengnya relatif lebih landai, namun jenis tanahnya memiliki laju infiltrasi yang rendah, sehingga air lebih lama tersimpan di permukaan. Kondisi ini membuat tanah rentan mengalami rayapan, yaitu pergerakan tanah sangat lambat yang bisa merusak pemukiman. Implikasi pengelolaan DAS. Berdasarkan karakter DAS-nya, pengelolaan yang harus dilakukan juga berbeda. Untuk Cibintinu, pengelolaan harus fokus pada pengurangan erosi dan stabilitas lereng, misalnya dengan terasering, vegetasi akar kuat, dan pengaturan aliran air. Sedangkan untuk Cibodas, pengelolaan lebih fokus pada pengaturan drainase pemukiman agar air tidak menggenang dan memicu pergerakan tanah. Kemudian implikasi mitigasi bencana. Pada aspek mitigasi, bentuk DAS juga menentukan jenis ancaman utama. DAS memanjang lebih berbahaya terhadap longsoran cepat, sehingga memerlukan sistem peringatan dini berbasis curah hujan dan pergerakan lereng. DAS bulat seperti Cibodas lebih rentan terhadap creep, sehingga membutuhkan monitoring tanah jangka panjang. Artinya, satu sistem mitigasi tidak bisa digunakan untuk semua DAS, tetapi harus spesifik. Kemudian strategi mitigasi spesifik. Untuk DAS Cibintinu, strategi yang paling efektif adalah membangun dinding penahan tanah, memperbaiki saluran air, serta melakukan repoisasi lereng. Sedangkan untuk DAS Cibodas, strategi mitigasinya lebih ke perbaikan sistem drainase, mengurangi beban bangunan di tanah jenuh, serta pemantauan pergerakan tanah menggunakan alat ukur atau patok. Adapun kesimpulan dari analisis ini dapat kita simpulkan bahwa karakteristik morfometri DAS berperan penting dalam menentukan jenis gerakan tanah. Cibintinu yang memanjang dan berlereng curam lebih rawan terhadap longsoran cepat, sedangkan Cibodas yang berbentuk bulat lebih rawan terhadap rayapan. Dengan memahami karakter ini, strategi pengelolaan dan mitigasi dapat dibuat lebih tepat sasaran.
Menurut pendapat saya, pada penelitian ini, kondisi hidrologi daerah aliran Sungai Waisamal menunjukkan beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Meskipun nilai debit minimum dan debit rata-rata masih berada pada kategori baik, namun adanya limpasan maksimum yang sangat tinggi, yaitu mencapai 1.435,50 meter kubik per detik, menjadi indikator kuat bahwa das ini memiliki potensi banjir yang sangat serius. Selain itu, indeks percabangan sungai yang tinggi menunjukkan bahwa sistem aliran sungai di daerah aliran Sungai Waisamal merespons hujan dengan sangat cepat. Hal ini berarti bahwa banjir mendadak atau flash flood sangat mudah terjadi, terutama ketika curah hujan meningkat dalam waktu singkat. Kemudian bentuk das yang memanjang serta pola aliran yang dendrik sebenarnya secara teori dapat memberikan waktu konsentrasi aliran yang lebih lama, sehingga seharusnya dapat meredam puncak banjir. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa limpasan permukaan tetap sangat tinggi. Kondisi ini mengarah pada dugaan bahwa aktivitas manusia seperti perubahan tata guna lahan, pembukaan hutan, atau gangguan lain pada daerah tangkapan air telah mengaruhi keseimbangan hidrologi daerah aliran sungai. Kemudian penelitian ini juga memberikan gambaran bahwa pengelolaan das tidak bisa hanya dilakukan dengan melihat angka-angka teknis atau parameter hidrologi semata. Kita harus memahami hubungan antara morfometri daerah aliran sungai, kondisi hidrologi, serta tekanan antropogenik yang terjadi di dalamnya. Ketiga aspek ini harus dipertimbangkan secara bersamaan. Sebagai mahasiswa atau sumber daya alam sangat memandang bahwa daerah aliran Sungai Waisamal membutuhkan intervensi jangka panjang yang bersifat terpadu, khususnya pada beberapa aspek penting seperti rehabilitas lahan di daerah hulu dan tengah, penataan dan pengaturan tata ruang, serta perbaikan tata air dan konservasi tanah. Upaya pengelolaan das juga harus melibatkan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, serta kalangan akademik agar keberlanjutan fungsi ekosistem dapat terjaga. Tanpa kerjasama dan pendekatan terpadu, potensi bencana dan kerusakan lingkungan di daerah aliran Sungai Waisamal akan terus meningkat. Please deh! Das Waisamal memiliki luas yang sangat relatif kecil, yaitu sekitar 17,65 km persegi, dengan bentuk yang memanjang. Bentuk daerah aliran sungai seperti ini ditambah pola aliran dendrik menunjukkan bahwa sistem alirannya terbentuk secara alami mengikuti kondisi topografi. Dari hasil analisis terdapat 5 orde sungai, yaitu berarti jaringan aliran di wilayah ini cukup kompleks dan bercabang. Kerapatan alirannya berada pada kategori sedang, yaitu sekitar 1,91 km per kilometer persegi, sehingga air hujan yang turun dapat dengan cepat masuk ke jaringan sungai. Selanjutnya, hasil perhitungan hidrologi menunjukkan karakter debit yang sangat fluktuatif. Debit maksimum mencapai 1.435,50 meter kubik per detik, sedangkan debit minimum hanya 17,10 meter kubik per detik. Adapun debit rata-rata berada di angka 726,30 meter kubik per detik. Nilai koefisien regime yang tinggi memperkuat kesimpulan bahwa perubahan debit pada das ini terjadi sangat cepat dan ekstrim. Kemudian kondisi tersebut mengindikasikan bahwa potensi banjir di daerah aliran Sungai Waisamal sangat tinggi, serta menunjuk adanya tekanan hidrologis yang besar terhadap lingkungan dan sekitarnya. Oleh karena itu, pengelolaan das perlu dilakukan secara terpadu, termasuk melalui perbaikan tata guna lahan, peningkatan konservasi tanah dan air, serta upaya lain yang dapat mengurangi limpasan permukaan dan menstabilkan debit sungai. Secara umum, das Waisamal memiliki bentuk memanjang dengan banyak percabangan sehingga aliran air bergerak cepat dan sangat sensitif terhadap perubahan tata guna lahan. Kondisi ini membuat daerah aliran sungai rentan mengalami gangguan hidrologi ketika terjadi pembukaan lahan atau perubahan vegetasi. Das ini rawan banjir, ditandai oleh nilai debit maksimum yang sangat tinggi dan indeks percabangan sungai yang besar. Namun demikian, Waisamal masih memiliki ketersediaan air yang cukup baik di musim kemarau, karena debit minimumnya tetap relatif besar.
Dan yang terakhir, secara keseluruhan, perubahan hidrologi di daerah aliran Sungai Waisamal sangat dipengaruhi oleh aktivitas manusia, terutama pada wilayah hulu dan tengah. Karena itu, pengelolaan das yang lebih terarah dan pengendalian pemanfaatan lahan menjadi kunci untuk menjaga kestabilan aliran dan mengurangi risiko banjir. Selanjutnya, implikasi pengelolaan dan mitigasi bencana. Beberapa implikasi penting dalam pengelolaan das Waisamal perlu menjadi perhatian. Pertama, pengelolaan tata guna lahan di bagian hulu harus diperketat. Karena bentuk das dan pola alirannya menjadikan wilayah hulu sangat menentukan besarnya limpasan. Kedua, perlu dilakukan konservasi tanah dan air untuk menekan limpasan permukaan yang berpotensi memicu banjir mendadak. Selain itu, sistem drainase alami harus terus dipertahankan, mengingat kerapatan aliran yang sedang menunjukkan bahwa kapasitas drainase masih dapat dimaksimalkan secara alami. Pengelolaan das juga perlu mengikuti pendekatan One Watershed, One Plan, agar seluruh kebijakan dan aktivitas penataan ruang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan. Kemudian dari sisi mitigasi bencana, mitigasi banjir menjadi prioritas utama mengingat debit puncak yang sangat tinggi. Upaya seperti pembangunan tanggul, kolam retensi, sumur resapan, dan reforestasi adalah langkah krusial. Kemudian mitigasi erosi dan sedimentasi. Juga penting dilakukan karena limpasan besar dapat membawa sedimen dalam jumlah signifikan ke sungai. Dibutuhkan pula pemetaan zona rawan berdasarkan gradien sungai dan elevasi untuk mengidentifikasi area yang paling rentan terhadap bencana. Terakhir, perbaikan vegetasi riparian perlu diperketat untuk mengurangi energi aliran, menstabilkan tebing sungai, dan meningkatkan kualitas air. Rekomendasi pengelolaan dan mitigasi. Untuk pengelolaan das Waisamal ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama, melakukan rehabilitasi lahan kritis melalui reboisasi, agroforestry, dan pengaturan pola tanam. Yang kedua, membangun berbagai struktur konservasi seperti terasering, check dam, embung, dan sabodam pada area dengan aliran cepat. Yang ketiga, menerapkan tata ruang berbasis karakteristik das terutama untuk membatasi pembukaan lahan di wilayah lereng curam. Dan yang keempat, memperkuat partisipasi masyarakat mengingat debit minimum yang tetap besar, kemungkinan dipengaruhi oleh penggunaan air irigasi di hulu. Dan yang terakhir, melakukan monitoring debit sungai dan curah hujan secara rutin sebagai dasar peringatan dini banjir. Dan kesimpulannya, dari analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa das Waisamal memiliki bentuk memanjang dengan pola aliran dendrik dan kerapatan aliran sedang, sehingga cukup sensitif terhadap perubahan tata guna lahan. Secara hidrologi, debit maksimum sangat tinggi, debit minimum stabil, tetapi koefisien regim sangat besar menunjukkan potensi banjir yang tinggi. Karena itu, pengelolaan das perlu dilakukan melalui penataan ruang yang ketat, rehabilitas lahan, dan konservasi tanah dan air. Upaya mitigasi harus diarahkan untuk mengurangi limpasan permukaan, mengendalikan erosi, membangun struktur konservasi, serta meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga kondisi das. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.